Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ira dalam Diskus Suara. Kali ini saya akan membahas hal apa saja yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum mendaftar LPDP. Oke, jadi ada 3 hal penting, 3 hal utama nih yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rencana ke depan, terutama pasca studi, dan rencana kontribusi. Nah, buat kalian yang mau melanjutkan S2, harusnya sudah tahu nih rencana ke depan itu mau ngapain, kenapa kalian mau S2, kayak gitu. Karena seharusnya rencana tersebut bersifat lebih jangka panjang dibandingkan S2 yang waktunya cuma sebentar. Seharusnya S2 itu kan cuma cara untuk membuat kalian lebih bisa atau dengan mudah mencapai tujuan kalian. Ibaratnya kita mau ke Jakarta nih, dari Surabaya ke Jakarta, itu kan memerlukan transportasi, dan jenis-jenis transportasi itu ada banyak, bisa mobil, bisa kereta api, bisa bus, bisa pesawat. Nah, ibaratkan seperti itu, tujuan karir kita ke depan itu adalah Jakarta yang akan kita tuju, dan transportasi itu adalah S2 atau program studi yang merupakan salah satu opsi untuk menuju ke tujuan yang ingin kita tuju itu. Jadi seharusnya kalian yang mau lanjut S2 sudah tahu apa tujuan kalian melanjutkan S2, rencana apa yang kalian rencanakan, kenapa kamu mau S2, seperti itu. Nah, kalau kalian belum punya, kalian harus tentukan dulu. Jangan sampai kalian S2 itu karena kalian gabut, karena kalian nggak tahu mau ngapain lagi. Jangan sampai seperti itu. Oke, setelah kalian menentukan rencana pasca studi, kalian juga harus memastikan bahwa rencana tersebut bisa atau berlaku juga untuk berkontribusi kepada bangsa. Karena kita yang mendapatkan beasiswa LPDP ini memang sudah seharusnya memberikan kontribusi kepada negara. Mereka yang memberikan beasiswa kepada itu sama halnya dengan berinvestasi kepada kita yang mengharapkan feedback. Gitu. Jadi karena LPDP ini merupakan uang negara, kita harus memberikan feedback kepada negara berupa kontribusi. Buat kalian yang belum tahu kalian nanti mau ngapain, rencana kalian ke depan apa, dan kontribusi apa yang kalian ingin berkecimpung di sana, caranya adalah dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang kalian suka? Yang kedua, apa yang kalian bisa? Kemudian yang ketiga, apa yang kalian suka dan yang kalian bisa dan itu bermanfaat untuk negara? Kemudian yang keempat, dari ketiga jawaban tadi itu yang sekiranya menghasilkan uang atau bisa menguntungkan dalam segi finansial, seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, itu kalian bisa mengelisnya, membuat berbagai macam opsi-opsi, dan cari mana yang paling kalian minati dan juga yang paling kalian sukai gitu. Kalau kalian sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya yang aku suka, apa yang sebenarnya aku bisa, nah kalian bisa melakukan refleksi ke dalam diri kalian sendiri. Dari pengalaman kemarin, kalian itu lebih banyak berkecimpung di bidang apa, dan juga bidang mana yang kalian pernah lakukan itu yang kalian nyaman melakukannya, atau yang kalian suka melakukannya, jadi yang kalian bisa melakukannya. Nah, sekiranya itu kalian bisa menguasai itu, seperti itu. Atau kalau kalian masih kurang puas dengan pengalaman yang udah kalian lakukan, kalian juga bisa melakukan riset lebih jauh. Apa aja sih bidang-bidang yang bisa aku tekuni gitu. Atau juga dengan mencoba hal-hal baru. Dengan kita mencoba hal-hal baru, kita jadi semakin tahu bidang seperti apa sih sebenarnya yang kita suka dan yang kita bisa, seperti itu. Jadi harus banyak mengeksplor diri. Nah, menentukan rencana pasca studi dan kontribusi ini sangat penting untuk ditentukan di awal, karena itu akan bermanfaat untuk menentukan program studi dan kampus tujuan yang perlu kalian ambil, seperti itu. Dan tentunya penentuan rencana pasca studi dan kontribusi ini perlu ditentukan di awal karena diperlukan untuk esai kontribusi saat akan mendaftar
beasiswa LPDP. Nah, kemudian yang kedua yaitu menentukan program studi dan kampus tujuan. Untuk menentukan program studi dan kampus tujuan, kalian harus mencari tahu jenis program studi apa saja yang sekiranya itu sejalan dengan kontribusi yang akan kalian ambil nantinya. Kalian bisa melakukan riset, mengelis apa saja jenis-jenis program studi yang bisa menjadi jalan untuk mencapai tujuan kalian. Dan kalau bisa, kalian itu mencari tahu sampai pada mata kuliahnya. Karena banyak sekali program studi yang mirip, tapi sebenarnya itu berbeda gitu. Misalnya, program studi yang lingkupnya itu di bidang pangan, itu ada banyak sekali. Ada ilmu pangan, ada teknologi pangan, ada teknologi industri pertanian, ada juga ilmu dan teknologi pangan. Dan untuk bisa tahu apa perbedaan dari masing-masing program studi tersebut, kalian bisa melihat mata kuliahnya dari masing-masing program studi itu. Jadi, kalian perlu banyak melakukan riset. Dan ini juga akan bermanfaat untuk kalian menentukan rencana tesis yang akan kalian lakukan nantinya selama menjalani program magister, karena ini juga nanti akan ditanyakan selama proses seleksi LPDP. Lanjut ke hal ketiga yang perlu dipersiapkan adalah sertifikat kompetensi bahasa Inggris. Nah, jadi sertifikat kompetensi bahasa Inggris ini ada banyak sekali macamnya. Ada TOEFL IBT, ada TOEFL ITP, ada juga IELTS. Untuk memilih jenis sertifikat apa yang perlu kita ambil atau yang perlu kita kuasai, kalian bisa menentukannya dengan menyesuaikan dengan program studi tujuan serta kampus tujuan. Jadi biasanya setiap kampus itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Biasanya kalau kampus dalam negeri itu banyak meminta TOEFL ITP, sedangkan untuk kampus luar negeri itu biasanya IELTS atau TOEFL IBT. Selain kalian menentukan apa jenis sertifikat bahasa Inggris yang perlu kalian kuasai atau yang perlu kalian punya, kalian juga perlu menentukan target skornya berapa. Karena persyaratan untuk mendaftar beasiswa dan juga untuk mendaftar kampus itu biasanya berbeda-beda minimal skornya. Jadi harus sesuaikan dengan persyaratan untuk mendaftar di kampus dan di program beasiswanya. Oke, mungkin itu saja 3 hal nih yang perlu kalian persiapkan jauh-jauh hari sebelum mendaftar beasiswa LPDP. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan tentang LPDP atau tentang S2 atau tentang studi dan karir lainnya, kalian bisa komen di kolom section di bawah atau juga bisa bertanya di Instagram saya @biskaswara atau @irakahrt. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar saya semakin semangat untuk membagikan pengalaman dan tips-tips lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.